dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih dalam acara Sio Talks, perbincangan dengan Yahya Setia Atmaja. Pak Yahya, saya mempelajari biografi Anda, luar biasa, menapak dari bawah sekali. Apa kira-kira kunci sukses bagi seorang karyawan agar dia bisa sampai ke puncak, dan nilai apa yang ditularkan di sini, Pak? Ya, terima kasih penghargaan ya Pak. Rasanya saya sih biasa-biasa saja ya. Jadi saya coba menerapkan suatu kepemimpinan yang saya bilang bagaimana sebagai seorang konduktor ya. Kalau kita lihat orkestra itu kan pemain musiknya itu banyak sekali Pak. Nggak mesti konduktor itu bisa menguasai seluruh instrumen. Tetapi dia harus memilihkan untuk audiens yang tepat, lagu yang pas untuk audiens tersebut, lalu harus bisa mendengar bunyi yang benar dari setiap instrumen. Jadi jangan ada nada-nada sumbang, itu penting ya Pak. Nah, jadi di sini intinya adalah bagaimana kita build suatu teamwork yang kuat. Nah, teamwork itu akan menolong kita untuk bisa mencapai suatu kesuksesan bersama. Sebab itu dari segi rekrutmen misalnya, culture kita jarang sekali kita merekrut langsung pimpinan-pimpinan teras. Biasa kita didik dari BDP, Bank Development Program, dari program-program anak SMA, lalu kita didik mereka dalam program semacam universitas, lulus kita akui sebagai S1, tetapi di luar mereka nggak pegang ijazah Pak ya. Nah, ini ternyata merupakan blended antara orang-orang top notch dari lulusan universitas yang boleh dikata pemikir, tetapi ada juga orang tanda petik yang hard workers. Nah, di bank itu kita perlu dua ini Pak. Konsep ini bisa menjadikan suatu kesuksesan, kita build, dan yang penting kita bisa menghargai setiap anggota tim yang ada dan mensupport dan berani mengambil tanggung jawab apapun keputusan yang kita ambil bersama. Ya. Nah, kalau saya baca biografi Anda mulai dari bawah betul-betul bekerja dengan disiplin, loyal, dan bisa bekerja 12 jam sehari. Ya Pak. Nah, sebetulnya bagaimana saran Anda supaya anak-anak muda ini dia bisa sukses, tetapi benar-benar dia mempunyai value? Jadi begini, kita lihat aja pohon Pak. Pohon itu kalau sebelum ditanam, lahannya sudah diempukkan, kemudian diberi pupuk cukup, ditanam, lalu selama tumbuhan itu tumbuh, betul-betul dijaga pelan-pelan, dia itu akan berakar ke dalam tanah dan kokoh kuat. Tetapi kalau istilahnya pohon toge mungkin cepat sekali berkembang ya Pak, tetapi goyang-goyang sedikit tumbang. Ya, jadi sesuatu yang diperoleh dengan instan tidak mempunyai dasar yang kuat, itu easy come easy go. Nah, ini yang mungkin anak-anak muda khususnya harus belajar bagaimana betul-betul segala sesuatu itu dicarikan dasar dan prinsip yang kuat, sehingga betul-betul bisa mendapatkan sesuatu hal yang positif di kemudian hari dan betul-betul kuat posisinya Pak. Betul. Siapa yang paling mewarnai kehidupan Anda? Nah, ini pertanyaan yang paling sulit saya jawab karena saya berprinsip begini. Setiap orang tuh punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi kalau kita hanya perpanut 1-2 orang, maka kita kurang itu Pak ya. Jadi saya berpikir kita coba mengambil dari banyak tokoh yang bagus saja, kita coba. Apa filosofi yang penting dalam hidup Anda yang kira-kira bagus juga kalau diterapkan sama anak muda? Saya coba keseimbangan Pak. Jadi kita juga nggak boleh terlalu, namanya hard worker, yes. Hari kerja kita kerja, tetapi ada hari Sabtu di mana saya gathering dengan teman-teman, kita main golf, kita olahraga. Hari Minggu dengan keluarga, saya kebetulan Nasrani, saya pergi ke gereja dengan family, spend waktu dengan cucu juga. Bank ini bertumbuh bisa besar seperti sekarang ini karena culture perusahaan yang cukup bagus, ada budaya kerja yang bagus, kemudian bisa menghasilkan dana yang murah untuk transaksi, teknologi yang selalu diperbarui, dan kemudian mungkin filosofi yang dianut, yang diringkas dalam tagline, BCA selalu di sisi Anda untuk membantu Anda menyelesaikan semua kebutuhan transaksi perbankan. Kita jumpa lagi dalam Sio Talks berikutnya.